10 tahun kemudian 1887 kedua organisasi ini digabung menjadi The Christian and Missionary Alliance. Kalau doktrin kita tidak bisa kerjasama, organisasi kita tidak bisa kerjasama, yang bisa kerjasama hanya dalam satu titik. Untuk apa kau takut? Selagi ada otoritas, selagi ada kuasa, selagi ada bakat, selagi ada bicara, itu benar. Ya, album Lepas Ini Nom, Haneweneyi mengingatkan kita kembali kepada 71 tahun. Perayaan perkabaran Injil di Lembah Balim Wamena merupakan momen penting yang menandai transformasi spiritual dan sosial di Papua Pegunungan. Kisah ini dimulai dari seorang janda tua yang dengan tulus memberikan dana yang ia kumpulkan untuk pengobatan matanya. Namun ia memberikan sumbangan agar manusia keriting hitam di balik gunung dapat melihat terang Kristus daripada matanya. Keberhasilan misi ini ditandai dengan pendaratan pesawat pertama di Sungai Balim Minimo pada tahun 1954. Peristiwa ini bukan hanya menjadi simbol masuknya agama Kristen tetapi juga sebagai titik awal perubahan peradaban dan cara hidup masyarakat Papua Pegunungan. Dedikasi dan pengorbanan individu seperti janda tua tersebut menjadi cerminan kasih dan komitmen dalam membawa harapan dan pencerahan spiritual kepada orang pribumi Papua Pegunungan. Seminar sehari yang diselenggarakan oleh panitia dari 16 denominasi gereja di Lembah Sunyi Agama Wamena menjadi momen penting dalam refleksi perjalanan sejarah masuknya Injil di Papua Pegunungan. Acara ini menampilkan 3 pembicara terkemuka yang membahas topik-topik relevan dengan warisan dan masa depan penginjilan. Ketua Sinode Kemah Injil membuka seminar dengan materi yang mengupas latar belakang masuknya Injil ke Papua Pegunungan, memberikan wawasan sejarah dan konteks budaya yang krusial. Pendeta Dorman Wandikbo menyampaikan materi dengan judul Penginjilan Belum Selesai, menekankan pentingnya melanjutkan upaya penginjilan dan memperkuat iman komunitas jemaat dari lokal hingga ke internasional. Sementara itu, Dr. Sokrates Sofian Yoman dengan topiknya Menggali dari Sumur Sendiri mengajak peserta untuk mengeksplorasi dan membangun kekuatan dari dalam komunitas jemaat sendiri dengan tetap menghargai tradisi dan kearifan lokal. Seminar ini tidak hanya menawarkan wawasan teologis tetapi juga menjadi ajang diskusi yang mempererat hubungan antara gereja dan umat di Papua Pegunungan. Dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua khususnya di wilayah Papua Pegunungan, Pendeta Dorman Wandikbo sebagai anggota Dewan Pasifik dan Dewan Gereja Papua menyuarakan pandangan bahwa Papua Pegunungan harus menjadi tanah yang penuh damai melalui ajaran Injil yang kini telah matang. Beliau menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan gereja sangat penting untuk memastikan bahwa rakyat yang dianggap sebagai umat Tuhan dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Pernyataan ini disampaikan mewakili para pembicara, panitia, serta peserta yang hadir menekankan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di Provinsi Papua Pegunungan. Salam sejahtera untuk bagi kita sekalian. Hari ini tanggal 16 April tahun 2025 kami ada di Lembah Balim dalam rangka hari ulang tahun Injil masuk di Lembah Balim yang ke-71 tahun. Saya dengan Bapak Ketua Panitia, Bapak Presiden Baptis Bias Papua, Bapak Ketua Sinode Kimi, Ketua Sinode Gereja GCPI, kita bersama-sama untuk hari ini ada. Dan dalam rangka Injil masuk di tanah Papua khususnya di Kabupaten Jaya atau di Lembah ini, hari ini lahirlah ada 16 denominasi gereja. Nah karena itu dalam pesan dalam seminar ini ada beberapa yang sampaikan, yaitu yang pertama adalah bagaimana gereja bisa berperan untuk melakukan kekacauan yang terjadi di daerah ini, bagaimana caranya untuk kita bisa atasi. Nah, itu di dalam seminar untuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, terima kasih banyak FKUB di
Papua Pegunungan dan juga PGGJ dan juga Persekutuan Gereja-Gereja Papua Pegunungan bekerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Bupati, sudah lakukan pemberantasan minuman keras dengan lembaga peduli Jaya dan juga di Komnas HAM ada di sini. Kami ikuti, kami sebagai pimpinan gereja kami ikuti. Terima kasih untuk itu, pemberantasan minuman keras. Dalam pemberantasan minuman keras ini adalah yang kami gereja lihat, itu agen-agen penjualan itu adalah militer juga ada di dalam. Nah karena itu, kemarin penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat kita dari Bugis, dari Makassar, yang dari Manado, itu mungkin kedua, tetapi oknum yang pelaku, yang sebenarnya yang ada di situ adalah militer itu sendiri. Karena itu, Pak Bupati yang di sini sebagai mantan daging yang menjadi bupati, kami minta sebagai tokoh agama minta supaya periksa itu seluruh anggota yang menjadi agen-agen minuman yang ada di kabupaten ini untuk pegunungan ini. Karena minuman itu akan membuat keruh di dalam tantangan kehidupan. Yang kedua adalah penjual ganja. Penjual ganja juga tersebar di beberapa daerah, ada di sekitar sini. Itu juga tolong atasi baik. Siapa pelakunya? Ya, siapa konsumsinya? Dengan itu supaya ke depan bisa menjadi baik. Itu hal yang penting sekali. Ganja ada di sini. Yang berikut adalah dari situasi panasnya politik selalu terjadi perang suku. Nah, ini kami pesan dari tokoh agama kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, mohon perhatikan dalam konteks untuk perang suku ini. Ini kita Injil ada di sini sudah 71 tahun. Mohon selesaikan ini baik, karena dalam antara gereja dan gereja tidak pernah ada perang, tetapi dalam hal politik selalu ada perang. Kami tahu gereja menilai bahwa dalam pemekaran provinsi dan semua hal ini adalah juga bagian dari strategi untuk memecah belah orang Papua dan juga semua hal. Strategi itu kita tahu. Karena itu gereja minta supaya pelayanan untuk perang suku dan juga pelayanan untuk yang penyebaran ganja dan juga untuk minuman, tolong atasi baik supaya semua orang yang datang di lembah ini bisa menikmati dan kami bisa melayani bersama-sama dan saudara-saudara kita semua dan kasih menembus terdekat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.